Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, muslimin muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Dan insya Allah sebentar lagi tinggal menghitung jam kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Sudah menjadi kebiasaan. Artinya kalau sudah kebiasaan, sudah menjadi budaya bagi masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini adalah NU, setiap mengakhiri tahun dalam kalender Islam selalu membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Dalam berbagai referensi Islam, membaca doa akhir tahun itu dibaca setelah melaksanakan sholat asar pada saat 30 atau tanggal 30 atau 29 Zulhijjah. Itu namanya doa akhir tahun. Sementara doa awal tahun biasanya dibaca setelah sholat maghrib ya, pada tanggal 1 Muharram. Itu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada muncul pertanyaan, doa awal tahun dan doa akhir tahun itu asalnya dari mana? Dari mana kitabnya? Bolehkah kita membaca itu? Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terkait dengan berdoa secara umum dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kamu, niscaya Allah akan kabulkan doa itu. Ini secara umum berdoa. Bagaimana doanya, bagaimana tekstualnya, kapan waktunya, ini secara umum. Jadi kita diminta berdoa. Berdoa saja secara umum. Kemudian di ayat yang lain, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu dengan rasa tawadu, rendah hati, wa khufyah, dengan nada bahasa yang lembut, tidak membentak-bentak. Nah, dari sini tadinya umum, berdoanya kapan saja, waktunya, bagaimana tekstualnya, berdoanya itu umum saja. Pokoknya doa saja. Minta kepada Allah. Nah, di ayat yang berikutnya, surah Al-A'raf ayat 55, tentang teknik berdoa. Bahwa ketika berdoa itu harus mesti dengan rendah hati.
tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh dengan angkuh dan sombong. Lalu berikutnya, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya. Nah, aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Ya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarji'un. Allah akan kabulkan doa-doa itu. Lihat di sini, kalau kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi dengan syarat melaksanakan perintah-perintahnya, ya kan? Memenuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Artinya ketika kita berdoa ya harus bersih, minta kepada Allah dengan hati yang tawadu, rendah hati, lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak untuk segera mendesak-desak Allah untuk dikabulkan. Lalu ada lagi dalam berdoa itu qulid'ur rahman. Ya, panggillah nama Allahmu yang Maha Rahman. Artinya di situ ada nama Allah yang harus kita panggil, ya Rahman, ya Rahim. Ini secara umum dulu disebutkan ayatnya. Ya. Kemudian walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, asmaul husna. Maka itu fad'uhu biha, panggillah Allah dengan namanya yang baik itu. Nah, dari beberapa referensi ayat Al-Quran tadi secara umum, ya, tidak mengkhususkan satu waktu tertentu, ya. Kemudian tidak mengkhususkan tekstual tertentu. Ini ayat. Nah, kalau kita melihat ke hadis-hadis yang lain, maka ada banyak ketetapan dan ketentuan dalam berdoa. Contohnya ada sebuah kisah dari hadis Rasulullah, seseorang berdoa di hadapan Rasulullah, lalu orang itu berdoa tanpa menyebut nama Allah. Apa kata Rasulullah? Orang itu tergesa-gesa. Orang itu langsung berdoa, langsung pada maksud hajat doa itu, tanpa menyebut nama Allah. Maka itu Rasulullah bersabda kepada sahabat yang lain, nanti apabila kamu berdoa, maka awalilah doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawatlah kepada Rasulullah. Artinya ada syarat-syarat tertentu. Nah, jika ingin berdoa, mujilah Allah, solawat kepada Nabi. Ini jangan sampai lupa. Nah, dari beberapa dalil ayat Al-Quran yang sudah dikemukakan tadi, maka ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan terhalang untuk diijabah oleh Allah sehingga dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Maka muncul turunan hukumnya, turunan etikanya, bahwa ketika kita membaca doa itu harus berselawat kepada Nabi, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertobat kepada Allah, kemudian rendah hati, tidak boleh angkuh dan sombong. Hadirkan hati ketika kita berdoa, ya. Kemudian permintaan kita itu jelas, tegas apa permintaan kita. Kemudian berdoalah setiap situasi dan kondisi, ya. Kapan saja kita boleh berdoa, ya.
kapan saja kita tidak kapan saja kita boleh berdoa, termasuk doa awal tahun dan doa akhir tahun. Walaupun mungkin barangkali ada ulama yang berpendapat bahwa ini doa bukan dari Nabi, ini adalah bid'ah. Nah, terlepas daripada itu, yang jelas secara umum kita diminta untuk berdoa pada Allah, terserah kapan waktunya, dan kita tidak mengkhususkan waktunya, berdoa sajalah. Ya. Kemudian mengulang-ulangi doa itu sampai 3 kali, ini yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian menghadap kiblat, mencari waktu yang mustajab, mengangkat kedua tangan kita. Kemudian tidak lupa kita agar doa kita itu diterima, kita selalu berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Untuk itu, maka berdasarkan uraian tadi, maka doa awal tahun dan doa akhir tahun itu sesungguhnya boleh kita baca. Kenapa? Karena tidak ada larangannya. Dan bila kita melihat asli tekstual doa itu ada di dalam kitab Mujarobat Ad-Dairobi. Mujarobat Ad-Dairobi ini adalah dikeluarkan atau dikarang pada tahun 600-an. Jadi tahun 600 ini dicatat 654 Hijriah. Nah, bunyinya di dalam kitab Mujarobat ini, pengarang kitab Majma' al-Abad juga menukil riwayat bahwa Allamah Jamaluddin cucu Al-Jauzi berkata dalam kitab tarikhnya, Syekh Umar bin Qatadah bin Qada al-Maqdisi telah mengajarkan kepadaku doa awal tahun dan doa akhir tahun. Beliau berkata, para syekh kami telah berwasiat dan membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Nah, doanya ada. Adapun doa awal tahun itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal. Ini asmaul husna. Tadi kita diminta oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang mempunyai nama yang baik, ya. Abadi, qadim, awal, akhir, itu nama-nama Allah, asmaul husna. Nah, kita berdoa menyebut nama Allah. Di mana letak kekeliruannya doa ini? Tidak ada kekeliruannya. Ya kan? Wa ala fadlikal azim wa karim judikal muawwal. Wa hadha amrun jadid qad aqbala as'alukal ismata fi minasy syaitani wal awliya'i wal auna ala hadhihi an-nas ala hadhihi an-nafsi ammaratin bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dibaca 3 kali ini. Ini doa awal tahun. Ya. Doa awal tahun. Sementara doa akhir tahunnya juga dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa ودعوتني إلى التوبة منه بعد جزءتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب
Fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 3 kali. Nah, ini tekstualnya ada di dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi. Jadi ada referensinya. Jadi tinggal kalau ada yang mempermasalahkan doa ini, ya tinggal kerajinan kita membaca referensi-referensi dalam Islam. Apa yang sudah diamalkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dalam aswaja ahlus sunnah wal jamaah, lebih-lebih di Nahdlatul Ulama, sesungguhnya sudah ada referensinya. Maka itu jangan ragu bagi kita untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kapan kita membacanya? Doa akhir tahun ini kita baca setelah sholat asar. Kenapa? Karena berakhirnya 1 tahun itu adalah menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 29 atau 30 di akhir bulan, misalnya bulan Zulhijjah. Sementara doa awal tahun itu dibaca sesudah maghrib, karena awal tahun itu diawali dengan munculnya hilal 1 Muharram itu. Jadi kita baca doa awal tahunnya adalah setelah sholat maghrib. Itulah tata aturan yang sudah dilakukan oleh para guru-guru kita, para masyayikh kita ahlus sunnah wal jamaah. Demikian keterangan ini, mudah-mudahan dapat mengedukasi kita. Insya Allah doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kamu, niscaya Allah akan mengabulkan doa kamu. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.